Villa keluarga Su. Ayah, saya ingin mengajak Anda bersulang. Lihatlah Yao Yao kita. Dia semakin lama semakin pengertian. Dia bahkan sudah belajar bersulang untuk ayahnya. Putri kesayanganku sudah dewasa. Apapun yang kau inginkan, aku akan membelikan semuanya untukmu. Benar, aku juga ikut. Terima kasih kakak. Terima kasih ibu dan ayah. Bagus. Ayo bersulang. Ayo bersulang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Si King Yui, kamu benar-benar tidak mati. King Yui, apakah kau King Yui-ku? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Biar aku lihat. Wanita di hadapanku yang tampak begitu peduli dan terlihat begitu perhati-hatian. Kenyataannya adalah orang yang secara pribadi mendorong si King Yui ke dalam jurang. Perilaku yang sungguh munafik. Kakak, ibu juga hanya mengkhawatirkanmu. Jika kamu marah lampiaskan padaku saja. Ini semua salahku. Akulah yang mengirimmu ke penjara. Jika memang begitu, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Yao Yao, Yao Yao, jika kamu tidak mau memaafkanku, maka aku tidak ingin hidup lagi. Su Yao, jangan gegabah. untuk apa kau berdiri di sana? Cepat hentikan dia. Si King Yui, begitu kau kembali kau mulai membuat masalah bagi Su Yao. Apa kau mencoba membuatnya mati? King Yui, Su Yao lemah dan penyakitan. Minta maaflah saja padanya. Ingin mati. Aku bisa membantumu dengan itu. Tubuhku. Kenapa tidak bisa kukendalikan? Ibu ayah, selamatkan aku. Yao Yao, Yao Yao, sudah cukup kau membuat keributan. Su Jinghang, kakakku tersayang. Saat aku menggantikan posisi Su Yao untuk memohon belas kasihan dari keluarga Shen, kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Apa kau membuat masalah segera setelah kau kembali? Apakah kau tahu seberapa besar usaha ibu dan ayah telah berikan untuk kondisi kakak Shen dengan melakukan ini? Apakah menurutmu kau pantas bagi mereka? Ayah, ibu, apakah mereka pantas? Kau, Saat aku disakiti. Di mana saat itu mereka yang disebut ayah dan ibu? Saat itu terjadi. Aku tidak punya keluarga di sini. Kalian semua adalah pelakunya. Yang menyebabkan kematianku yang menyedihkan. Apa yang akan kulakukan adalah mengirim kalian semua ke neraka. Kakak. Kakak pasti sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Dia tidak bermaksud begitu, kakak. Si King Yui, kamu benar-benar berani kembali. Aku bisa mengusirmu sekali. Aku bisa mengusirmu untuk kedua kalinya. Su Yao, menumpang popularitas orang lain, wanita yang melampaui batasnya. Namun kau berani berteriak di depanku. si King Yui, Aku melihat di antara alismu, terdapat energi jahat yang tak tergoyahkan. Malam ini, akan terjadi bencana berdarah. kau cukup. King Yui, karena kau sudah kembali dari penjara, maka tinggallah di rumah keluarga Su dengan tenang. Kalian semua, jaga sikap kalian. Malam ini setelah makan malam. King Yui kau. Ayah. Kakak ibu. Tolong jangan salahkan kakak. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku saja. Aku sebaiknya pergi saja dari keluarga Su. Yao Yao, omong kosong macam apa itu? Jika kau pergi, apa yang akan terjadi padaku? Benar Yao Yao. Tetaplah di rumah Su dengan tenang. Dengan kakakmu di sini, mari kita lihat siapa yang berani membuatmu pergi. Si King Yui. Orang yang tidak dicintai adalah pewaris palsu. Apa yang kamu punya untuk melawanku? The film was translated and narrated by M Media. Jinghang, Jinghan, Jinghang, Jinghan. Seseorang cepat kemari. Selamatkan dia. Jinghang. Jinghan. Selamatkan dia.
Si King Yue. Mulai sekarang, aku adalah dirimu. Presiden Shen, keluarga Su hanyalah klan kecil. Keluarga Shen adalah keluarga terpandang berusia seabad di Yanchen. Sebagai kepala keluarga, mengapa Anda harus datang berkunjung secara pribadi? Sekretarismu Sekretaris Shen Ting'an. Bagaimanapun kedua keluarga ini terhubung melalui pernikahan. Itu tadi hanya kebetulan searah. Dengan kembalinya Anda ke negara ini, para tetua Shen masih menyiapkan jamuan selamat datang untuk Anda. Mereka berniat menggunakan kesempatan itu untuk memilih tunangan. Jika Anda tidak segera menikah, para tetua Shen kemungkinan besar tidak akan membiarkannya begitu saja. Menikah. Mengapa saat aku melihatnya, aku merasakan keakraban di dalam hatiku. Shen Ting'an tuan muda sulung keluarga Shen. Seolah-olah aku sudah mengenalnya sejak sangat-sangat lama. Bantu aku menyelidiki orang ini. Siapapun dia, aku akan menikahinya. Si King Yue masih belum bangun dari tempat tidur. Ayam dan ibumu sedang sarapan, hanya menunggumu. Menungguku. Ibu ayah, bukankah kita sedang menunggu kakak? Sejak kapan orang tua menunggu anak-anak mereka? Sudahlah Yao Yao. Tas ini adalah yang kau inginkan. Sejak lama, kau menderita kemarin. Ambil ini untuk menenangkan sarafmu. Yao Yao, kau harus makan sarang burung lebih banyak untuk menutrisi dirimu. Lihat betapa kurusnya kau sekarang. Terima kasih ibu ayah. Kakak, apakah luka di kepalamu sudah baik-baik saja? Aku berharap aku saja yang terluka. Apa yang kau bicarakan? Ambil kartu ini. Selama periode ini, kakak tidak akan bisa mengantarmu berbelanja. Terima kasih kakak. Mengapa kau baru sampai sekarang? Apa kau sudah melupakan aturan? Keluarga Su, ini adalah sesuatu yang ibumu siapkan dengan cermat. Cari tempat duduk, dan duduklah sendiri. Sayangnya tidak ada tempat untukku di keluarga Su. Kepala pelayan, Kepala pelayan sang kepala pelayan keluarga Su. apa yang terjadi? Tuan muda, semuanya sudah diatur, sesuai dengan praktik standar. Kurang ajar. Tidakkah kau melihat bahwa nona muda tertua telah kembali? Cepat ambilkan kursi lagi. Ya. Tidak perlu. Kau. Bangun. Ibu ayah, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menempati kursi kakak. Aku akan memberikan kursi itu padanya sekarang. Kakiku kram. Tidak apa-apa. Aku akan turun sekarang. Su Yao, kau tadi duduk. Mengapa kau bangun? Si King Yue, aku lihat kau ingin mencari masalah bagi Su Yao lagi. Apa bedanya di mana kau duduk? Tempat dudukku. Bukan untuk diduduki sembarang orang. Yao Yao, Yo Yao. Yo Yao. Yo Yao. Yo Yao. Yo Yao. Kau tidak apa-apa. King Yui. Bukan karena Su Yao tidak membiarkanmu duduk di sana. Kakinya hanya sedang merasa tidak nyaman. Mengapa kau selalu mencari masalah dengannya? Sudah lama aku memperingatkannya. Kau, cukup. Karena semua orang sudah di sini. Mari kita makan dengan tenang. King Yue, malam ini, kita akan menghadiri jamuan keluarga Shen. Sebentar lagi, kau harus mengganti pakaianmu. Jika kau berani membuat masalah di jamuan keluarga Shen, jangan harap bisa menginjakan kaki di kediaman Su lagi. Dulu, si King Yui dibawa pergi oleh polisi saat perjamuan kelulusannya sendiri. Di depan semua, keluarga elit diancam menyeret harga dirinya ke dalam lumpur. Kali ini, aku akan membiarkanmu mengalami semua The hal film yang was pernah dialami si King Yue. translated and narrated by M Media. Kak Nanshan, aku dengar kepala keluarga Shen akan datang hari ini. Keluarga Shen sangat bergengsi.
Semua pesohor Yanceng telah datang hari ini. Menyambut kakak tertuaku kembali, hanyalah sebagian dari tujuannya. Shen dan Santuan Muda kedua keluarga Shen. Jamuan hari ini, terutama untuk mencari tunangan untuk kakak sulungku. Kesempatan seperti ini memang langka. Kepala keluarga Shen. Itu tentu saja hal yang baik. Namun hal-hal terbaik tidak ada hubungannya denganmu. Si King Yun. Dia keluar. Siapa gadis ini? Kenapa dia datang memakai pita sutra? Pakaian ini terlalu lusuh. Hanya itu yang bisa diandalkannya untuk tampil. Apa dia datang untuk mengacau? King Yun, lihat dirimu. Kau berpakaian sangat sederhana. Pergilah, cepat ganti pakaianmu. Benar sekali kakak. Kalau tidak orang-orang akan berpikir bahwa ibu dan ayah telah memperlakukanmu dengan buruk. Ayo, mari pulang bersamaku dan berganti pakaian. Katakan pada ibu dan ayah apa yang kau inginkan. 300 sebulan. Bagaimana bisa kau tidak menabung cukup untuk pakaian? Minta saja lebih banyak uang kepada ibu ayah dan kakakmu. Mereka pasti akan setuju. Ibu ayah, aku melihat tas desainer baru. Maukah kalian membelikannya untukku? Tentu saja. Aku akan membelikan apapun yang diinginkan putri kesayanganku. Baik, Jinghang. Siapkan mobilnya. Oke. Ibu ayah. Aku ingin membeli pakaian. Kau ingin membeli lebih banyak pakaian? Bukankah uang yang aku minta kepala pelayan transfer ke padamu setiap bulan sudah cukup? Lihat apa yang kau pakai. Apakah kau sengaja mencoba mempermalukan nama keluarga Su? Kau sama sekali tidak terlihat seperti wanita terhormat. Kembali ke kamarmu sekarang juga, dan lepaskan pakaian itu. Bermuka dua. Bertingkah berbeda di belakang kami. Biar ku beritahu. Apakah kau benar-benar meminta uang saku bulanan 300? 300 sebulan. Si King Yu, saya mengerti. Kau seorang anak angkat sungguh, sangat serakah. Keluar dari sini sekarang juga. Si King Yu, hari ini kau telah mengabaikan martabat keluarga Su. Mengoceh tentang biaya hidup. Berpura-pura menjadi korban di depan semua orang. Bersikap seolah keluarga Su telah menganiayamu. Baiklah, karena itu yang kau inginkan. Jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan di depan umum. Kepala pelayan. Aku bertanya padamu, apakah tunjangan bulanan sebesar 300.000 untuk si King Yu dibayarkan kepadanya? Tuan muda, saya selalu mentransfer jumlah yang tepat. Tepat waktu. Kepada Nona Si. Kepala pelayan Shang. Berbohong kepadaku. Akan ada harganya. Mungkinkah bahwa si King Yun ini tahu bahwa saya diam-diam memberikan uang itu kepada Nona Suyal? Dia hanyalah gadis liar dari pedesaan. Dia tidak punya kedudukan di keluarga Su. Apa yang harus saya takutkan darinya? Nona King Yun, saya telah bekerja dengan tekun di keluarga Su selama 20 tahun. Dengan setia dan sungguh-sungguh. Tolong Anda tidak boleh menuduh saya secara keliru. Benar sekali kakak. Paman Jiang telah bekerja untuk keluarga kita selama bertahun-tahun. Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Kakak kamu benar-benar tidak seharusnya mematahkan hati Paman Jiang. Aku pikir dia hanya mencari uang. Baiklah, si King Yun, mulai sekarang setiap bulan, aku akan menambahkan 200.000 lagi untukmu. Sehingga tunjanganmu sama persis sebagai Yao Yao. Apakah itu cukup untukmu? Berhenti membuat keributan. Sudah kukatakan, aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari keluarga Su. Jadi apakah kau menyiratkan bahwa kepala pelayan berbohong? Tidak bisakah kau melihatnya? Baiklah si King Yun. Kau telah terlalu mengecewakanku. Pergi dari sini segera. Dan kembali ke kamarmu untuk merenungkan perilakumu. Untuk seorang pelayan rendahan yang berani memfitnah tuannya adalah kegagalan pihak tuan. Tapi aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kepala pelayan Shang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kau atau tidak mentransfer uang itu kepadaku? Nona King Yun, saya bersumpah demi hidup saya. Jika ada sedikit saja kebohongan, semoga saya menemui akhir yang menyedihkan. Benar-benar ada petir. Kepala pelayan Shang. Ada dewa yang mengawasi dari The film atas. was translated and Pembalasan narrated ilahi by akan M. menghukum Media. mereka yang jahat.
Nona Qingyu, saya telah menjalani hidup yang jujur. Surga sendiri akan menjadi saksi bagi saya. Ada apa denganmu, kepala pelayan? Berlututlah. Dan katakan yang sebenarnya. Saya akan katakan. Keluarga Su tidak pernah memberikan Nona si sepeser pun. Bagaimana mungkin? Uang yang aku suruh kau berikan kepada si Qingyu. Kemana perginya semua uang itu, Tuan Muda Sulung? Uang yang sebelumnya Anda minta untuk saya berikan kepada Nona Si. Semuanya diambil oleh Nona Su Yao. Yo Yao, apakah yang dia katakan benar? Kakak, aku tidak tahu. Aku, ibu. Mengapa kau begitu keras pada Yao Yao? Uangnya ada padaku. Ibu, itu adalah uang yang aku kirim untuk Qingyu. Bagaimana bisa? Bukan karena itu. Aku melihat Qingyu tiba-tiba punya begitu banyak uang, dan aku takut dia akan tersesat. Jadi aku menyimpannya untuknya. Mereka berdua adalah putriku. Aku memperlakukan mereka berdua dengan adil. Keadilan yang setara. Si Qingyu, apa yang kau lakukan? Karena semua tetua dan tamu terhormat kita ada di sini hari ini, aku berniat menuntut keadilan. Seorang anak pungut dari desa berani mencari keadilan dari putri sulung keluarga Su. Sepertinya kalian semua memiliki kesalahpahaman tentangku. Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku, si Qingyu, adalah satu-satunya pewaris sah keluarga Su. Dan gadis itu, yang secara terang-terangan disukai oleh keluarga Su sejak kecil. Tidak lebih dari pewaris palsu yang merebut posisi. Apel. Tampaknya meskipun Nona Si adalah pewaris yang sah, dia tetap tidak lebih disayangi daripada Nona Su Yao. Siapapun yang punya mata bisa melihat siapa yang harus dipilih. Nona Su Yao lebih baik darinya dalam segala hal. Keluarga Su pasti lebih memilih Nona Su Yao. Si Qingyu, kau tidak perlu melakukan sandiwara yang menyedihkan ini. Yao Yao berbakti masuk akal dan unggul dalam studinya, bahkan jika ibu bias itu sudah diduga. Kalau begitu si Qingyu menjadi buta, juga sudah bisa diduga. Qingyu, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu dalam situasi seperti ini. Hal-hal yang kau katakan, Yao Yao tidak bisa menerimanya. Mari kita diskusikan ini di rumah bagaimana. Ibu, bagaimana ibu bisa menyalahkannya? Ibu peduli pada adikmu dan membangunkannya sekarang adalah demi kebaikannya sendiri. Dia tidak bisa mengatasinya. Dia naik mobil pribadi ke sekolah setiap hari, sementara aku harus mengendarai sepedaku selama 2 jam. Hanya untuk sampai ke sana. Dia meminta pengasuh keluarga memasakkan makanan khusus untuknya di sekolah setiap hari. Sementara aku bahkan tidak bisa makan dengan cukup. Dia meninggalkanku dengan luka dan memar dan membutakan mataku. Untuk setiap hal ini, aku akan menuntut balasannya. Ibu, aku takut. Jangan takut, tidak apa-apa. Mengapa lampunya pecah? Apa yang terjadi? Si Qingyu, apa hubungannya kebutaanmu dengan Yao Yao? Apakah kau benar-benar harus mengacaukan seluruh keluarga Su hari ini? Aku ingin mengambil kembali mataku. Kakak, akulah yang menggantikan posisimu, dan akulah yang mencuri kasih sayang ibu dan ayah. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Kamu mau mataku kan? Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao, letakkan pisaunya. si Qingyu, bahkan jika kau buta, itu hanyalah takdirmu. Qingyu, Yao Yao lemah dan sakit-sakitan. Tidak bisakah kau lepaskan saja dia? Jika kau masih belum puas, aku akan memberikan mataku sebagai gantinya. Ibu mohon padamu sebagai ibumu. Ibu, aku rasa dia sama sekali tidak buta. Dia datang ke sini hari ini untuk mencari masalah. Si Qingyu, The film lihat was keributan yang kau buat. translated and Apakah kau puas narrated sekarang? by M Media.
Suyao membutakanku, jadi bukankah sudah seharusnya dia memberiku kompensasi? Si Qingyu, kau masih berbohong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah mengikat pita sutra di matamu, kau bisa membodohi kami. Lepaskan sekarang juga. Aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang pernah terjadi. Sayangnya kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Berlagak misterius ya. Bahkan jika aku melepasnya hari ini, apa yang akan terjadi kemudian? Baiklah, kutukan dan kemalangan, kehancuran dan kehilangan. Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Aku sudah melepasnya. Bagaimana sekarang? Darah. Mata Suyao berdarah. Yoyao. Berdarah. Kamu yang menyakitiku kan? Kakak. Si Qingyue yang menyakitiku. Kakak. Berlutut. Kakak. Di mana kamu? Ibu ayah. Di mana kalian semua? Selamatkan aku. Si Qingyue. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Suyao. Ini baru permulaan. Segala yang kau lakukan padaku akan kubuat kau membayarnya 10 kali lipat. Sekolah. Di sekolah bertingkah sok jagoan. Di rumah berebut perhatian. Kau hanya melakukannya karena kau pikir dirimu pintar bukan? Yao Yao, maafkan aku. Aku tidak pernah berniat memberitahu ibu. Tolong biarkan aku pergi. Sekalipun kau mengadu pada ibu dan ayah, siapa yang akan mempercayaimu? Si Qingyue. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Suyao, ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Berhenti di situ. Presiden Su. Jika Anda pikir Anda bisa menyentuh orang-orangku di wilayahku sendiri, Anda jelas tidak menganggap keluarga Sen sebagai apapun. Si Hating, jadi inilah pria yang bisa membuat Yanchen gemetar hanya dengan satu hentakan. Kepala keluarga Shen, Shen Tinggan. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Presiden Shen dan Nona Si ini tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa. Kakak, dialah orang yang mencelakai kakek bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa kau membelanya? Diam. Saya ingin menyambut semua orang di jamuan keluarga Sen kami. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang, Nona Si Qingyu adalah tunangan saya. Kantor Shen Tinggal. Presiden Shen, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Nona Si, meskipun dia adalah pewaris sah keluarga Su, hidupnya bahkan tidak lebih baik dari anak angkatnya. Dia kurang makan dan kurang pakaian, dan tidak punya teman. Dia sering mengunjungi panti asuhan sejak masa kecilnya, bekerja sebagai perawat untuk menyambung hidup. Namun Qingyun cukup bertekad, dan studinya luar biasa. Apakah orang seperti itu benar-benar akan mendorong seseorang menuruni tangga? Itu tentu tidak terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan Qingyun. Saya pergi ke sekolah Qingyun, dan teman-teman sekelasnya semua mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat pendiam. Lebih jauh lagi, Qingyun sering mengalami cedera pada tubuhnya. Mungkin Qingyue menanggung kesalahan orang lain. Qingyue ini benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Mulai sekarang keluarga manapun yang menyebarkan rumor tentang Qingyu akan menjadi musuh keluarga Sen saya. Ayo pergi.
The film was translated and narrated by M Media. Si Hoting. Benarkah itu kau? King Yul. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa saat aku melihatmu, aku merasakan keakraban seperti ini? Mengapa setiap kali aku melihatmu, hatiku sangat sakit? Kau tidak mengenaliku. Aku. Haruskah aku mengingatnya? Tiga roh dan 7 jiwanya. Sebenarnya kehilangan 1 jiwa. Tidak heran dia tidak bisa mengingat perjanjian hidup mati kita dan gagal mengenaliku. Rohmu tidak stabil dan kau sudah lemah serta sakit-sakitan sejak kecil. Aku melihat bencana di alismu. Jadi sebaiknya kau menghindari keluar rumah untuk sementara waktu. Aku terikat oleh kontrak dan kekuatanku disegel oleh 3 bekas luka. Untuk gegabah campur tangan menyelamatkannya, kemungkinan akan melukai kita berdua. Yang terbaik adalah membiarkannya lolos dari takdirnya sendiri. Ingatlah itu. Aku memiliki kesengsaraan. Si King Yul. King Yul, sudah cukup kau membuat keributan. Presiden Shen, aku tadi hanya berasumsi bahwa kau mencari alasan untuk adikku. Saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Tapi lelukan seperti itu, sebaiknya tidak perlu diucapkan di masa depan. Kami akan pamit. King Yul, ikutlah denganku. Aku tidak bertindak berdasarkan keinginan sesaat. Bukan pula aku sedang bercanda. Dalam waktu dekat, aku secara pribadi akan membawa seserahan untuk meminangmu. Masalah keluarga Su belum selesai. Si Hoting, kau harus menunggu sedikit lebih lama. Presiden Shen, aku ada urusan di rumah. Sampai jumpa lagi. Donasi. Kita akan bertemu lagi. King Yui, apakah kau sudah cukup membuat keributan? Cepatlah pulang. Kak, aku tahu bahwa kau tidak puas dengan ibu dan ayah, tapi kau tidak boleh membiarkan ibu dan ayah kehilangan muka di depan umum. Kau bahkan membuat Presiden Shen ikut dalam drama kecilmu. Mulai sekarang, bagaimana keluarga Su bisa menegakkan kepala? King Yui, bagaimana bisa kau memperlakukan ayah dan adikmu seperti ini? King Yui, sepertinya bahwa saya telah memanjakanmu sampai kau benar-benar tidak tahu aturan. Kembali ke sini segera. Jinhan, kau tetap di sini. Jangan pergi sampai jamuan selesai. Kita tidak bisa membiarkan orang luar melihat keluarga Su menjadi bahan tertawaan. Baik, ayo pergi. Aku ingin melihat. Trik apa lagi yang kau miliki? Aula leluhur. Berlututlah. Ayah, aku percaya kakak tidak bermaksud menyakitiku. Yao Yao, anakku yang malang. King Yui, Yao Yao masih membela dirimu, namun kau bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata permintaan maaf pun. Kau benar-benar mengecewakanku. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah dia. Baik. Jadi kau memaksaku untuk menerapkan hukum keluarga ya? Apa kau tahu kesalahanmu? Berlututlah segera. Bahkan jika leluhur keluarga Su ada di sini, mereka tidak akan sanggup menanggung perilakumu. Kakak, demi menghindari aturan keluarga, kau bahkan berani melawan perintah ayah. Kau anak durhaka. Beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Bahkan jika surga sendiri yang menyaksikan, kau akan berlutut untukku. King Yui, berhentilah bersikap keras kepala. Berlututlah sekarang juga. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Ada hantu. Yo Yao, Yo Yao, Yao Yao, Yo Yao. Si King Yu, lihat kekacauan yang kau buat. Kau pasti telah membuat marah para leluhur. Itulah sebabnya mereka mengirimkan pertanda ini. Sampai aku kembali dari membawa Yao Yao ke rumah sakit. Kau tetaplah berlutut di sana dan memohon pengampunan kepada para leluhur. Pergi. pergilah.
The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Su lah yang berhutang pada si King Yue. Si King Yue tidak berhutang apapun pada keluarga Su. Si King Yue, karena aku telah membuat kontrak denganmu, aku pasti akan memastikan keadilan untukmu. Hanya saja aku belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh ini, jadi aku tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana hanya membuat Su Yao buta. Cepat, kirim seseorang ke aula leluhur untuk memadamkan apinya. Cepat. Si King Yue. Si King Yue berhenti di situ. Berhenti di situ. Aula leluhur terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau yang melakukan ini? Masih bersikap menyedihkan ya? Bangun sekarang juga. King Yue, kenapa kau memuntahkan begitu banyak darah? Kau baik-baik saja saat di perjamuan. King Yue, seseorang. Di kamar mana nona muda tertua tinggal? Antar aku ke sana. Baik. Apakah nona muda tertua benar-benar tinggal di tempat seperti ini? Kepala pelayan Xiang memang efisien. Tidak disangka dia akan membuat putri sulung keluarga Su tinggal di ruang bawah tanah. Tuan muda, ini tidak diatur sesuai keinginan Anda, bukan? Kapan aku? Aku ingin tinggal di kamar sebelah kakakku, supaya aku bisa lebih dekat denganmu. Itu kamar Yao Yao. Lalu, bagaimana dengan kamar di seberang kamar ibu dan ayah? Itu kamar pengasuh. Kalau begitu aku akan tinggal di lantai paling atas. Kalian pergilah berjalan-jalan di halaman. Aku masih bisa melihat kalian. Yao Yao suka melihat matahari terbenam di sana. Apakah kau bertekad untuk membuat Yao Yao sedih? Kepala pelayan, berikan saja kamar manapun untuknya. Sudah cukup. Aku ada rapat sebentar lagi. Baik tuan muda, saya akan menyiapkan ruang bawah tanah. Dikosongkan untuknya segera. King Yue, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau bisa bertahan? Tuan muda, bagaimana kalau saya ganti spray untuk nona muda terlebih dahulu? Tidak perlu. Kemas barang-barang King Yue. Dan suruh dia pindah ke kamarku. Tapi bagaimana dengan nyonya dan tuan? King Yue adalah putri kandung. Orang tuaku. Bagaimana mungkin mereka keberatan? Lakukan sekarang. Ya. Tuan muda, lihat cepat. Nona muda berlumuran darah. Bagaimana bisa ada begitu banyak darah? Aku mengizinkanmu memerintah arwah pendendam dari dunia bawah. Dunia bawah. Namun kau memilih untuk membuat kontrak dengan wanita ini. Dan mengambil tubuh fananya. Kau bersikeras untuk pergi ke alam manusia. Raja Yama. Mengapa? Aku memiliki hutang budi. Dan aku harus menemukan seseorang. Xia Ting, tahi lalat di bawah mata Anda, benar-benar sentuhan akhir yang sempurna. Hiasan bunga di wajahmu ini mengalahkan semua bunga di ibu kota. Di kehidupan masa lalumu, kau dibunuh secara tidak adil oleh orang tuamu. Menjadi arwah pendendam. Dan kau sudah membalaskan dendammu. Sekarang untuk kembali ke dunia manusia. Dan mencampuri takdir orang lain. Berarti menentang langit. Kau akan menghadapi pembalasan ilahi. Aku sudah lama mati. Apa yang perlu ditakutkan dari pembalasan ilahi? Apapun hasilnya, aku akan menanggungnya sendiri. Segalanya telah sampai pada titik ini. Lihatlah. 3 bekas luka di lenganmu, jika kau tidak bisa memenuhi keinginan wanita itu. Dan membuat keluarga Su merasa menyesal. Luka-luka itu tidak akan pernah sembuh lagi. Sampai ajal menjemput. Jiwamu akan tercerai-berai. Tidak akan pernah memasuki siklus reinkarnasi lagi. Cepat panggil ambulans. Ya. King Yue. King Yue. Jangan khawatir. Kakak akan memastikan kau baik-baik saja kali ini. Bagaimana keadaannya?
Tuan Muda Su, mengapa Anda meminta saya merawat orang yang sudah meninggal? Omong kosong apa yang kau bicarakan, adikku? Sedang berbaring di sini, bukan? Apapun yang terjadi, aku akan memastikannya tetap hidup. Jika sesuatu terjadi padanya, kau harus tahu konsekuensinya. Baiklah. Tuan Muda Su, ini Bagaimana bisa ada begitu banyak luka? Bukan hanya ada luka lama, tapi ada juga luka baru. Pergi, selidiki ini untukku segera. Lihat siapa yang begitu berani, hingga berani menyentuh putri sulung keluarga suku. Ya, King Yue. Kau tidak boleh dalam bahaya apapun. dia masih memiliki detak jantung. King Yue, Presiden Shen, operasi untuk Tuan Tua telah berhasil dijadwalkan. Kami memerlukan anggota keluarga untuk menandatangani formulir persetujuan. Tuan muda kedua tidak menjawab teleponnya. Jadi saya harus menghubungi Anda secara langsung. Saya mengerti. Apa yang terjadi? Tuan, siapa Anda? Saya tunangannya. Tuan, nona muda ini telah kehilangan lebih dari 40% volume darahnya. Saya akan segera memulai transfusi. Tapi Tuan, Anda harus bersiap diri. Mengingat kondisinya saat ini, peluangnya untuk bertahan hidup kurang dari 10%. Apakah seserius itu? Saya Shen Ting An dari keluarga Shen. Siapkan kamar VIP. Dimengerti. Shen Ting An, King Yue adalah adikku. Keluarga Su kami secara alami akan merawatnya dengan baik. Menyakitinya berarti menyakiti keluarga Su. Presiden, saya telah menyelidiki Nona si King Yue. Kehidupan baru-baru ini, kamera di pintu masuk ruang bawah tanah mungkin telah menangkap apa yang Anda cari. Tetapi, mengenai siapa orangnya, lebih baik jika Anda melihatnya sendiri. Kakakku sedang pergi menjamu tamu lagi. Semangkuk ramuan herbal. Seharusnya bisa membuatnya merasa jauh lebih baik. Itu terjadi pada hari itu. Kakak, apakah kakak merasa tidak enak badan lagi? Minumlah ramuan herbal ini, segera. Sudah kutambahkan gula tidak pahit kok. King Yue, siapa sebenarnya yang menyakitimu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Ibu ayah kakak. Di mana kalian? Selamatkan aku. Itu Su Yao. Bukan. Itu adalah tunangan Nona Su Yao, tuan muda kedua dari grup Shen. Kancing manset yang muncul di video adalah edisi terbatas global. Setelah Anda memberikannya kepada Nona Su Yao, dia memberikannya kepada tuan muda kedua, Shen Nanshan. Kau pantas mati. Haruskah saya menelepon polisi Presiden Su? Videonya tidak menunjukkan wajahnya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia mengakuinya? Sampaikan pesan ke bawah. Putuskan semua kerja sama dengan keluarga Shen. Berani menyakiti adikku. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Presiden Su, saya khawatir itu tidak akan disetujui. Lagi pula grup Su dan grup Shen sedang bekerja sama dalam banyak proyek, melibatkan miliaran dalam kepentingan. Aku yang memimpin grup Su sekarang. Lakukan seperti yang kukatakan. Ya. King Yue, aku minta maaf. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Aneh, kenapa saya tidak bisa menghentikan pendarahan dari ketiga luka ini? Bagaimana keadaannya? Transfusi berjalan normal, tetapi wanita muda ini
Tampaknya memiliki kelainan pembekuan darah. Tidak peduli caranya. Tidak peduli biayanya. Anda harus menyelamatkannya. Saya sudah berhasil memperlambat laju pendarahan. Rumah sakit akan segera mengatur konsultasi spesialis. Tapi Presiden Shen, dia tidak boleh menderita cedera lebih lanjut. Dimengerti. Sebenarnya siapa Anda? Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya apa Anda ini? Raja Yama. Raja Yama, tunjukkan dirimu sekarang juga. Aku harus tahu, apakah Shentingan benar-benar Xiao Pingku? Yin An. Untuk mengintip kehidupan masa lalu dan masa depan seseorang, seseorang harus mengorbankan jiwanya sendiri. Apakah Anda masih bertekad untuk melihat? Aku harus melihatnya. Itu dia. Xiao Ting. Putri pembangkang itu si King Yu. Benar-benar berani membakar aula leluhur. Bukankah dia hanya mencoba memprovokasi leluhur kita? Tunggu sampai aku menangkapnya. Yao Yao, bagaimana matamu? Dokter bilang jika kita terlambat sedikit saja kau bisa buta. Apel. Jinghang tiba-tiba mengakhiri kemitraan dengan grup Shen. Apakah dia sudah gila? Nilai pasar grup telah anjlok setidaknya 1 miliar. Anak durhaka itu. Aku akan mencarinya sekarang juga. Ayah, aku ikut. Kemana saudaramu pergi? Aku tidak tahu. Kakak, bagaimana bisa kau berbicara kepada ibu dan ayah seperti itu? Dan kau punya keberanian untuk bersikap begitu benar. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu mengenai aula leluhur. Katakan padaku, apakah kau memprovokasi Jinghang untuk mengakhiri kemitraan dengan grup Shen? Apakah itu sebabnya kau menanyaiku? Kau sudah mengambil keputusan. Kenapa repot-repot bertanya padaku? King Yu, jangan berselisih dengan ayahmu. Itu bukan kau kan? Dia sudah mengakuinya sendiri. Si King Yu, sejak kau dibebaskan dari penjara, kau tidak berhenti membuat masalah. Apakah kau ingin melihat keluarga Su kita hancur? Agar kau bahagia. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, seharusnya aku tidak pernah membawamu kembali. Dan aku seharusnya tidak pernah melahirkanmu. Sesuai keinginanmu. Si King Yue sudah mati. Kalian mengaku sebagai orang tua. Tapi atas kematian si King Yue, apakah kalian merasa sedikit saja penyesalan? Sejak kapan kau berhak mempertanyakan orang tuamu? King Yue, bukankah kau berdiri tepat di sana? Jangan menakuti ibumu. Dia hanya mengatakan hal-hal untuk memprovokasi kita. Berhenti menggunakan kematian untuk mengancam kami. Bagi mereka si King Yue, kematianmu tidak lebih dari sebuah ancaman. Sungguh menggelikan. Ayah, ibu. Kenapa kalian di sini? Kenapa lampunya tidak menyala? Kenapa ada begitu banyak uang arwah di lantai? Lupakan itu. Jinggang, aku bertanya padamu, mengapa kau tiba-tiba mengakhiri kemitraan dengan grup Shen? Apakah kau tidak punya rasa hormat sedikit pun pada keluarga Shen? Lalu ketika dia Shen Nanshan menyewa orang untuk menyakiti King Yue, apakah dia memedulikan keluarga Su? Menyakiti King Yue. Kakak, bukankah ada kesalahpahaman di sini? Ibu, lihat ini baik-baik. Ini laporan medis King Yue. Shen Nanshan hampir membunuhnya. Anak malang itu. King Yue. Ini semua salah ibu. Ibu tidak tahu bahwa kau telah menderita begitu banyak. Nyonya Su. Setelah kau cukup menangis, air mata menjadi tak berharga. Jinghang. Bahkan jika Shen Nanshan yang bertindak, tetapi kau tetap terlalu impulsif. Apakah kau tahu berapa harga yang harus dibayar keluarga Su kita? Karena apa yang terjadi dengan Tuan Tua, prioritas paling mendesak saat ini adalah meminta King Yue meminta maaf kepada keluarga Xie atas nama keluarga Su. Aku tidak setuju. Itu perbuatanku. Kenapa King Yue harus menanggung semua ini? Jinghang,
King Yul tidak terdaftar di kartu keluarga Su selama dia bersedia mengakui bahwa dia yang menghasutnya dan bersedia pergi ke sisi tempat tidur tuan tua dan bersujud untuk meminta maaf. Ada peluang bagi keluarga Shen dan So untuk berdamai. King Yui, bisakah kau pergi meminta maaf kepada Tuan Besar? Keluarga Su kita tidak bisa membiarkan kemitraan kita dengan keluarga Shen diputus. Nyonya Su, apakah ini The demi film grup was Su? translated and narrated by N Media. Atau demi pertunangan Su Yao? Yo adalah adikmu. Apa salahnya memintamu untuk meminta maaf? Haruskah kau memaksa Crow untuk menggunakan disiplin keluarga? Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku hanya pergi sebentar untuk mengambil formulir. Dan Anda Presiden Su sudah menggunakan kekerasan. Presiden Xian Anda. Mengapa Anda di sini? King Yul, mengapa kamu tidak beristirahat dengan benar? Dengan mereka di sini, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat? Kalau begitu mari kita ganti ruangan. Presiden Su, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Ayo pergi. Presiden Shen. Presiden Shen. Mungkinkah Shen Ting-an benar-benar memiliki perasaan pada King Yul? Jika begitu bagi keluarga Su kita, itu tidak akan merugikan sama sekali. Nona. Nona. The film was translated Si King Yul. and narrated by M Media. Siapa dirimu sebenarnya? Masuklah. King Yui. Ibu sendiri yang menyiapkan masakan obat ini untukmu. Makanlah dengan cepat agar kesehatanmu pulih. Aku tidak mau. Ibu sampai bersusah payah membuatkan ini untukmu. Lihatlah tangan ibu. Nyonya Su. Katakan apa yang ingin kau katakan. King Yui, ibu tahu kau telah diperlakukan tidak adil. Tapi konflikmu dengan keluarga Shen, semuanya berawal karenamu. Lihat, kau sudah berada di rumah sakit. Tuan Besar Shen berada di ruang VIP di lantai 3. Tidakkah kau akan pergi dan meminta maaf kepada keluarga Shen? Orang yang seharusnya meminta maaf. Bukankah seharusnya Su Yao? King Yul baru beberapa hari saja. Bagaimana kau bisa menjadi begitu tidak masuk akal? Apakah kau masih menyimpan dendam pada Yao Yao? Kau ingin menggunakan ini untuk membalas dendam padanya. Dia adalah adikmu. Apakah kau benar-benar ingin melihat pertunangannya dengan keluarga Shen dibatalkan? Kalau begitu biarkan mereka membatalkannya. Lagi pula ibunya yang baik itu pasti akan menemukan cara untuknya. Bukan begitu. King Yui, ibu tidak bermaksud seperti itu. Ibu juga menyayangimu. Benarkah? King Yui, kau benar-benar salah paham. Ini adalah utang yang ibu miliki kepada Yao Yao. Kebaikan luar biasa macam apa yang bisa membuatmu lebih menghargai anak angkat daripada anak kandungmu sendiri? 2 tahun lalu, ibu mengalami gagal ginjal akut. Saat itu tidak peduli apapun, ibu tidak bisa menemukan ginjal yang cocok. Itu Yao Yao. Dia mengabaikan risiko bagi kesehatannya sendiri dan mendonorkan ginjalnya untuk ibu. Dia menyelamatkan nyawa ibu. Bagaimana kau bisa begitu yakin dia yang menyelamatkanmu? Ibu, aku pasti akan menyelamatkanmu.
Pasien ini sangat beruntung. Beruntung sekali putrinya bersedia untuk mendonorkan ginjalnya sendiri demi menyelamatkannya. Jika tidak kondisinya akan sangat gawat. Yao Yao mengorbankan dirinya untuk ibu. Dia ditinggalkan dengan masalah kesehatan permanen. Utangku pada Yao Yao, ibu tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidup ini. Jika dia yang menyelamatkanmu. Lalu aku ini apa? King Yui, luka luar tubuhmu semuanya sudah sembuh bukan? Bagaimana dengan bekas luka ini? Bekas luka apa ini? Apa kau tidak tahu? Si King Yui, kau sudah keterlaluan. Aku tahu kau selalu iri pada Yao Yao. Aku tidak menyangka sekarang kau mencoba untuk mencuri pujian atas apa yang telah dia lakukan. Ku beritahu jangan pernah berpikir untuk melakukannya. King Yui, kejadian hari ini ditangani dengan cara yang sangat ekstrem olehmu. Keluarga Shen dalam kekacauan total. Putra sulung keluarga Shen mengalami serangan jantung mendadak. Dia saat ini berada di ruang operasi. Dan tuan besar keluarga Shen masih belum sadarkan diri. Pergilah dan minta maaf kepada keluarga Shen sekarang. Ini adalah waktu yang tepat. Xiao Ting dalam masalah. Tidak. Hari ini adalah kesengsaraan hidup matinya. Apapun yang terjadi aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau ingin aku meminta maaf. Mengapa kau baru muncul sekarang? Berisik sekali. Dia di sini untuk meminta maaf. Ayah, menurutku dia tidak terlihat seperti ingin meminta maaf. Dia lebih terlihat seperti ingin mencari masalah. Dia tidak akan mengalami masalah kan? Dia tidak akan berani. Ayo pergi. The film was translated and Pasien mengalami narrated henti by jantung. Media. Siapkan defibrilator. Isi daya hingga 200 joule. Percobaan pertama. Lagi. Isi daya hingga 200 joule. Percobaan kedua. Putra sulung keluarga Shen masih dalam proses resusitasi di ruang operasi. Aku tidak tahu apakah dia bisa diselamatkan. Aku dengar dia menderita palpitasi jantung kronis. Aku takut kondisinya kali ini sangat buruk. Shen Ting-an. Karena aku di sini, aku akan memastikanmu tetap aman. Berhenti di situ. Ayah, lihat itu Nanshan. Apakah meminta maaf benar-benar memakan waktu selama ini? Mengapa kau di sini? Apel, kakek saya belum meninggal. Apakah kau kecewa? Dan sekarang kau ingin datang ke sini dan membunuh saudaraku. Orang-orang di dalam sana tidak bisa menyelamatkannya. Kau pikir kau siapa? Mereka adalah dokter-dokter terbaik di Yanchun yang ada di dalam sana. Kakak, tolong jangan katakan hal seperti itu. Keluarga Shen memiliki kendali mutlak atas Yancheng. Mereka telah menyewa dokter terbaik di kota. Kau tidak tahu apa-apa tentang medis. Tolong jangan membuat keributan. Adikmu benar. Jika kau berani mengganggu perawatan Presiden Shen, mengapa kau tidak meminta maaf kepada Nanshan sekarang juga? Tidak perlu. Aku tidak punya keinginan untuk mendengar permintaan maaf dari wanita yang berhati seperti kalajengking. Si King Yu, keluar dari sini sekarang juga. Pasti aku sudah buta karena pernah bahkan menyukaimu sekali. Si King Yu, tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Enyah dari pandanganku sekarang juga. King Yu, saudaraku sendiri. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Si King Yul. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Shen Ting-an sekarang. Jika kau masih ingin dia hidup, maka menyingkirlah. Beraninya kau terus mengeluarkan omong kosong seperti itu. Seseorang, seret si King Yu keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Lakukan. Biarkan dia masuk. Kejutan ketiga. Berhenti. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke ruang operasi? Kau sudah kehilangan terlalu banyak darah. Lukamu sendiri saja sulit untuk sembuh. Seandainya aku tiba terlambat sedikit saja, kau pasti sudah diseret oleh Raja Yama sendiri. Waktunya sudah habis. Hari ini, aku harus membawanya bersamaku. Dia adalah orang yang kucari. Hari ini, aku khawatir tidak bisa menyerahkannya padamu. Menentang langit untuk mengubah takdir, pasti akan membawa dampak karma. Apakah kau tidak mempertimbangkan dampaknya bagi dirimu sendiri? Jika kau bersikeras menentang tatanan kosmik,
maka di masa depan, ketika kau mati dalam tubuh si King Yun ini, di dunia bawah, tidak akan ada tempat tersisa untukmu. Kau akan dikutuk untuk reinkarnasi abadi. Itu justru yang aku cari. Di kehidupan kita sebelumnya, kau kehilangan nyawamu untuk menyelamatkanku. Di kehidupan ini, giliranku untuk menyelamatkanmu. Si Hoting. Si Hoting. Nin An. Kamu seharusnya tidak kembali. Si Hoting. Bertahanlah Si Hoting. Aku sedang mencari seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang. Jangan menangis. Nin An, The film was jika ada translated kehidupan and selanjutnya, narrated by M Media. akankah kamu datang mencariku? Maukah kamu? Si Hoting. 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 Nona, Siapa kau? Bagaimana kau bisa menerobos masuk ke ruang operasi? Dia sudah keluar dari bahaya sekarang. Bagaimana keadaan kakak saya? Operasi Presiden Shen berjalan sukses setelah efek anestesinya hilang. Dia seharusnya sadar hari ini. Si King Yun, jangan berpikir, karena kakak saya menyukaimu, kamu bisa berbuat sesuka hati. Kita harus berterima kasih pada keahlian dokter yang luar biasa untuk ini. Jika setelah operasi, sesuatu terjadi pada kakak saya tidak akan membiarkan keluarga Su lolos begitu saja. Kak Nanshan. Kakakku. Dia selalu berniat baik tapi akhirnya malah menimbulkan masalah. Tolong jangan marah padanya. Ayo pergi. Si King Yun. Untung saja Presiden Shen selamat hari ini. Jika sesuatu terjadi padanya, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Cukup. Aku yang meminta King Yue untuk datang dan meminta maaf. King Yue hanya ingin memberikan kesan yang baik. Bagaimanapun ini demi kebaikan keluarga Sukita. Sejak dia kembali ke rumah, dia bahkan belum pernah merayakan ulang tahunnya. Tahun ini akan kuatul. Kak, jarang sekali ibu dan ayah merayakan ulang tahunmu. Tolong jangan marah pada mereka. Dia adalah putriku. Apa haknya untuk marah? Lagi pula, aku melakukannya hanya demi kebaikannya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa mengerti itu, maka kita tidak perlu repot-repot merayakan ulang tahun ini. Apa yang kau katakan? Bagaimanapun King Yue adalah putri kita juga. Kamu terus saja memanjakannya. King Yue, apa yang ingin kau makan? Apa saja boleh? Biarkan saja mereka mengadakan perjamuan ulang tahun yang tertunda.
Si King Yue seharusnya cukup senang dengan itu, bukan? Si King Yue, jangan berani-berani mencoba mengambil semua yang menjadi milikku. Kembali ke alam fana sekarang. Mencampuri takdir orang lain berarti melawan kehendak langit. Aku akan terkena pembalasan ilahi. Kekuatanku memudar. Apakah ini harga untuk mengubah takdir orang lain? Kekuatanku terlalu lemah. Tubuhku telah mencapai batasnya. Suyao, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku tentu saja ingin kau mati. Kenapa kau kembali? Akulah yang tumbuh bersama mereka selama ini. Tapi apa hasilnya? Saat kau kembali, kakak dan ibuku berubah. Bahkan ayah tidak seperti dulu lagi. Dia dulu selalu memanjakanku dalam segala hal. Ini semua salahmu. Apakah ini alasanmu membunuh si King Yue? Untuk mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Hari ini, aku akan memastikanku mati sambil mengetahui kebenarannya. Aku akan menunjukkan padamu siapa pewaris sejati dari keluarga Su. Masih belum bisa menemukannya. Untuk apa aku membayar kalian? Putrimu bersamaku. Jika kau ingin menyelamatkannya, bawa 50 juta sebelum jam 12 ke pabrik Yanjiao. Jangan katakan apa-apa lagi. Yao Yao telah dikulit. Kalau begitu cepat kumpulkan uangnya untuk menyelamatkannya. Aku tahu. Ayo pergi. Berhenti di situ. Coba saja mendekat. Tolong jangan sakiti mereka. Kami sudah membawa uangnya. 50 juta adalah harga untuk satu orang. Keduanya adalah putrimu, bukan? Aku ingin 100 juta. Jangan memancing kesabaranku. Cukup bicara. Yang mana yang akan kau selamatkan? Hanya satu yang bisa diselamatkan. Sial sekali nasib ini. Mungkinkah? Kamu adalah orang yang selama ini aku impikan. Kakak. King Yue telah dikulit. Kau tahu dia setidaknya adik dari tunanganku. Haruskah kita? Apa yang kamu katakan? Kalau begitu aku yang akan memilih untukmu. Aku mohon. Tolong jangan sakiti putriku. Aku akan memberikan segalanya padamu. Tolong biarkan anak-anakku pergi. Lempar kopernya ke sini. Oke. Baik, kamu bisa mengambil keduanya. Namun, keduanya dipasangi bom. Jika kamu menyentuh satu kabel saja, itu hanya akan mempercepat ledakannya. Semakin banyak yang kamu potong, semakin cepat ia akan meledak. Kalian berdua, paling banyak hanya bisa menyelamatkan satu. Bom. Ayah, ibu, selamatkan aku tolong. Apa yang harus kita lakukan suamiku? Ayo kita telepon polisi. Sudah terlambat. Ada bom yang terikat di tubuhku. Selamatkan aku tolong. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana dengan King Yue? Mungkin dia berbohong pada kita. Bom itu tidak akan benar-benar meledak. Ayah, aku sangat takut. Ibu? Yao Yao? Lepaskan. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Yao Yao mati? Akankah kau menyelamatkan King Yue? Aku. Cepat, tidak ada waktu lagi. Ibu? King Yue, setelah aku menyelamatkan Yao Yao, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. King Yue,
Maafkan aku King Yue. Aku berutang nyawa pada Yao Yao. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya mati. Ibu, bomnya akan meledak. Ayo pergi cepat. Cepat, tidak ada waktu. Cepat, ayo pergi. Cepatlah pergi. Ibu. Si King Yue. Kau kalah lagi. Di mana King Yue? Bukankah dia diculik? Di mana dia? Di dalam. C.E. Shen, ada bom di dalam, Anda tidak bisa masuk. King Yue, kamu yang menyelamatkanku di ruang operasi hari itu. Benar kan? Aku belum memastikannya. Kamu tidak boleh mati. Lepaskan. Ingin menyelamatkannya. Sudah terlambat. Xi Haoting. Tahi lalat di bawah mata Anda. Itu adalah sentuhan akhir yang sempurna. Hiasan bunga di wajahmu ini mengalahkan semua bunga di ibu kota. Jangan menangis. Nin An. Jika ada kehidupan selanjutnya, akankah kamu datang mencariku? Maukah kamu? Presiden Shen, Mana? 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 Presiden Shen. Anda tidak bisa berbuat sesuka hati. Si King Yue. Kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Ini semua salahku. Seandainya aku meninggalkan keluarga Su lebih awal, kalian berdua tidak perlu membuat pilihan itu. Dan kakak tidak akan meninggal. The film was translated Bagaimana bisa kau and menyalahkan dirimu narrated sendiri by untuk ini? Media. Ini semua salah ibu. Ibu. Si King Yue. Ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Presiden Shen. Kau manusia atau hantu? Kau sebenarnya tidak mati. Ayah, ayah selamatkan aku. Beraninya kamu. Kamu mencari mati. Ayah, Mana? Apakah Anda baik-baik saja? Xi Haoting. Kau mengingat semuanya. Mana? Mana? Senting An. Si King Yue adalah anggota keluarga Su. Kemana kamu membawanya? Keluarga Su. Mengenai waktu King Yue mendorong kakek menuruni tangga, aku sudah merasa ada yang mencurigakan. Dan sekarang kalian semua telah membiarkannya di dalam sendirian lagi. Bagaimana bisa ada keluarga seperti kalian di dunia ini? Apakah kalian pantas menjadi orang tua? Keluar. Senting An. Yoyo menikah dengan keluarga Shenmu. Adalah keluarga suku yang terlalu berharap. Kau adalah kepala keluarga Shen. Apakah kau benar-benar berniat menikahi King Yue? Jika kau hanya bermain-main, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bicaralah. Jika terjadi sesuatu pada King Yue, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa. Ibu dan ayah mendidiknya demi kebaikannya sendiri. Membiarkannya tanpa pengawasan justru akan mencelakainya. Jangan berani-berani merusak adikku. Saudara perempuan yang mana? Saudara perempuan bermuka dua itu, yang selalu bersikap menyedihkan jika itu menguntungkannya. Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia bertekad menggantikan King Yue dan menjadi pewaris sejati keluarga Su. Yoyo bersikap seperti itu hanya karena dia merasa tidak aman saat King Yue kembali. Kau tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Lalu, apakah King Yue yang bersalah? Biar ku beritahu, kalian semua di keluarga Su berhutang nyawa padanya. Apa maksudmu dengan itu?
Dokter, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan adikku? Untungnya tidak ada cedera pada organ vital. Tapi, saat kami melakukan pemeriksaan seluruh tubuh, kami menemukan dia hanya memiliki satu ginjal tersisa. Ini meningkatkan risiko infeksi, dan dia perlu ditempatkan di unit perawatan intensif untuk observasi lebih lanjut. Hanya tersisa satu ginjal. King Yul, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Dilihat dari lukanya, itu terjadi 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin King Yul kehilangan satu ginjal? Mungkinkah orang yang menyebabkan luka-lukanya adalah orang yang sama? Dan itu adalah Shen Nanshan. Kau bajingan. Kalian anggota keluarga Shen sudah keterlaluan. Kegilaan apa yang kamu bicarakan? Luka-luka adikku. Semuanya adalah ulah keluarga Shenmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau mengenali kancing mansat ini bukan? Shen Nanshan menggunakan hadiah yang diberikan Yao Yao padanya untuk memukul adikku. Kancing mansat ini. Aku belum pernah melihat Nansan memakainya. Lagi pula, mengapa Nansan pergi ke kediaman keluarga Su dan menyerang seseorang? Kau belum melihatnya. Hanya seseorang dari keluarga Su yang berani memukul seseorang di rumah Su dengan begitu santai. Su Jinghan, urusan kita belum selesai. Mungkinkah orang yang menyakiti King Yul adalah Su Yao? Tidak. Jika itu dia pasti akan menyimpan buktinya. The film was translated and narrated by M Media. Aku memberimu kancing mansat ini, ingat. Kau sangat menyukainya. Sepertinya kau tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Su Yao, kaulah yang meninggalkan King Yul dalam keadaan babak belur. Nona. Nona. Apakah Anda baik-baik saja? Syukurlah. Xi Haoting, kau telah mendapatkan kembali ingatanmu. Aku tidak menyangka kau masih mengenaliku. Setelah aku berubah begitu banyak. Apapun dirimu nantinya, Nona. Aku akan selalu mengenalimu. Kali ini, jangan mempertaruhkan nyawamu untukku lagi. Mempertaruhkan nyawaku untukmu adalah pilihanku sendiri. Nona, tidak ada satupun orang baik di keluarga Su. Kembalilah ke keluarga San bersamaku. Aku bisa melindungimu. Panggil aku King Yue. Jika aku ingin tinggal di dunia ini selamanya, aku harus membuat keluarga Su menyesali apa yang telah mereka lakukan. Jika tidak, luka-lukaku ini tidak akan pernah sembuh sampai aku mati kehabisan darah. Itu Su Jinghang. Su Yao, kau benar-benar nekat. Tidak disangka kau menipu kami semua. Hari ini, saya Shen Ting'an telah datang untuk menyerahkan seserahan dan meminang nonasi. Seserahan tersebut meliputi Leontin Giok leluhur, uang tunai 1 juta, 2 tambang emas dan perak, dan sebagai tambahan, kepemilikan saham 15% di grup Shen. Presiden Shen, Anda sungguh murah hati. Anda benar-benar telah menunjukkan perhatian yang begitu besar pada putri saya. Baiklah. Tunggu. Ayah, Presiden Shen, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Apa yang begitu penting, sehingga harus dikatakan sekarang juga? Ayah, tidakkah ayah merasa aneh? Sejak dia kembali, aku hampir buta. Di perjamuan keluarga,
Dan kemudian perusahaan kehilangan lebih dari 1 miliar. Beberapa waktu lalu, aku diculik tanpa alasan. Mungkinkah semua ini benar-benar hanya kebetulan? Taois yang rendah ini baru saja memasuki pintu dan sudah bisa melihat bahwa 5 elemen sedang tidak seimbang dan 6 kejahatan telah merasuki tubuh. Saya khawatir ada bintang bencana di rumah ini. Melihat wajah wanita muda ini, The film was translated jelas bahwa and kerusuhan di narrated rumah by tangga M ini Media. sepenuhnya karena dirimu wanita. Siapa kau? Taois yang rendah ini bernama San Liu. Nasibmu ditakdirkan membawa bencana bagi orang tuamu, suamimu dan anak-anakmu. Kau harus mundur ke Quen untuk berkultivasi dan menjauhkan diri dari dunia. Jika tidak, konsekuensi di masa depan tidak akan ada habisnya. Kau bicara omong kosong. Apa kau tidak takut jatuh ke dalam neraka pencabut lidah setelah kau mati? Kau pembawa sial. Kau benar-benar punya lidah yang tajam. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran. Jika kau tidak mau tunduk, pergi. Tidak tahu malu. Kalian semua melihatnya bukan? Dalam waktu sesingkat ini, nasib terkutuk pembawa sial ini telah menyeretku. Mengapa kau belum mengusirnya? Anda bilang tunangan saya adalah pembawa sial. Apa bukti yang Anda miliki? Jika Anda tidak bisa memberikan alasan, hari ini, saya akan memastikan seluruh keluarga Anda hancur. Tunggu. Aku punya air suci yang bisa mengidentifikasi pembawa sial. Cukup 1 tetes yang dipercikan ke wajahnya. Dan jika airnya berubah menjadi hitam, segalanya akan menjadi jelas. Itu barangmu. Mengapa aku harus percaya email? Kak, yakin kau tidak takut? Apa yang mungkin salah dengan tes sederhana? Jika aku terlibat karenamu, itu satu hal. Tapi jika ibu ayah dan Presiden Shen terlibat, apa yang harus kita lakukan? Yo Yao benar. Kau harus menjalani tes ini. King Yui, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika hal ini tersebar, reputasimu akan hancur. Kau percaya apapun yang dia katakan. Taois itu hanya melakukan tes. Itu tidak akan membuatmu kehilangan sepotong daging pun. Apakah itu benar-benar sulit? Apakah kau sangat ingin sesuatu terjadi pada ibu dan ayah? Ibu percaya padamu. Kau sama sekali bukan pembawa sial. Biarkan saja Taois itu memujimu. Itu cara terbaik untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Tak sebaiknya kau sadar. Yao Yao, apakah kau baik-baik saja? Rambutku, kenapa berubah menjadi putih? Wajahku, apakah aku akan cacat ayah? Yo Yao, Kak, kenapa kau melakukan ini padaku? Yo Yao. Jangan takut. Ayah akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Si King Yu. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. King Yui, Yao Yao hanya bermaksud baik. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Taois itu dibawa ke sini oleh Su Yao. Barang-barang itu milik sang Taois. Mengapa sekarang, setelah terjadi kesalahan, kalian semua menyalahkanku? Apakah kau bermaksud bahwa Yao Yao menyakitimu? Seharusnya aku memukulmu agar sadar lebih awal. Kau bersikeras mempersulit Yao Yao. Berani-beraninya kamu. Tepat di depan saya, kamu ingin menyentuh tunangan saya. Apa yang menurutmu sedang kamu lakukan? Ya, anak ini dia. Seseorang. Bawa Taois palsu ini ke kantor polisi. Apapun yang terjadi, saya tidak ingin melihat calon istri saya disakiti lagi. Ya. Ayah. Su Yao, lihat. Ayah yang paling memanjakanmu. Tidak lebih dari seorang pencari untung. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Yao Yao, Tuan Su, saya rasa Anda sudah mendengar niat Presiden Shen, Nona Si, sebagai calon nyonya rumah. Jika Presiden Shen merasa bahwa keluarga Su tidak menghormati keluarga Shen, Anda tahu konsekuensinya. Saya sadar. Presiden Xian sudah memberikan seserahan. Tuan Su, mari kita diskusikan mas kawinnya. Mas kawin? Mas kawin apa? Kau bahkan belum menikah ke dalam keluarga ini. Tampaknya Tuan Su kau kurang tulus. Seorang pria yang begitu pelit. Dengan putri kandungnya sendiri.
Kemungkinan besar juga akan pelit dalam urusan bisnis. Aku pikir proyek distrik utara, mungkin, harus diberikan kepada orang lain. King Yue, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku pelit dengan mas kawinmu? Hanya saja, segalanya agak terburu-buru hari ini, dan ibumu serta aku belum menyiapkan mas kawinnya. Tidak perlu repot-repot. Pengalihan saham yang terhenti terakhir kali. Harus dilanjutkan hari ini. Pengantin mana yang mengambil begitu banyak saham? Ini yang kau janjikan padaku saat itu. The Bagaimanapun, film was jika aku tidak melihat translated and perjanjian narrated pengalihan by saham M hari ini, Media. maka biarkan Su Yao yang menikah ke dalam keluarga itu sebagai gantinya. Aku rasa Presiden Shen tidak akan keberatan. Si King Yue, beraninya kau. Bisakah hubungan bisnis bertahan? Jika seseorang bermitra dengan orang yang ingkar janji, jika Anda Tuan Su, bahkan tidak memiliki integritas dasar, maka proyek distrik utara sebaiknya dibatalkan. Tidak. Presiden Shen, ini hanya kesalahpahaman. King Yue, bukankah hanya saham yang kau inginkan? Akan kuberikan padamu. Begitu banyak saham. Jika mereka jatuh ke tangan si King Yue, akan sangat mudah baginya untuk merebut kendali perusahaan. Tuan Su, apakah kau menarik kembali kata-katamu lagi? Tuan Su, upacara penandatanganan proyek distrik utara adalah besok. Jika Anda masih ragu, saya tidak keberatan membiarkan keluarga Shen menanganinya sendiri sepenuhnya. Presiden Shen, jangan terburu-buru. Aku akan menandatanganinya sekarang juga. Presiden Shen, ini. Kalau begitu, proyek distrik utara. Presiden Shen sungguh murah hati. Selama keluarga Shen bersama kita, keluarga Su kita pasti akan berlayar dengan lancar mulai sekarang. King Yue, aku tidak peduli siapa yang kau nikahi. Tapi ingat ini. Jauh di lubuk hati kau masih menyandang nama Su. Jika tidak, kau tahu konsekuensinya. Aku mengerti. Ayo pergi. King Yui, kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Jika kau pernah merasa tidak bahagia di keluarga Shen, kau bisa memberitahu ibu akan selalu melindungimu. Karena Nyonya Su begitu enggan melihatku pergi, mengapa tidak mengirim Su Yao saja? Si Hoting, ayo pergi. Jadi, proyek pembangunan distrik utara adalah penipuan. Selama kunjungan lamaran di kediaman keluarga Su ini, apapun permintaan King Yue, Anda harus memenuhinya semua. Apakah proyek pengembangan distrik utara benar-benar akan diserahkan kepada keluarga Su? Itu melibatkan keuntungan miliaran. Proyek distrik utara. Ketika waktunya tiba, serahkan ini padanya. Bukankah ini proyek yang sudah dihentikan? Benar. Ini adalah kontrak proyek yang sebenarnya untuk distrik utara. Mengenai kontrak yang satunya lagi, itu hanyalah cangkang kosong. Kali ini, dia telah mendorong keluarga Su ke dalam jurang dengan tangannya sendiri. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi wajahnya saat dia mengetahui kebenarannya. King Yue, setelah masalah ini selesai, bagaimana jika kita pergi berkeliling dunia? Si Hoting, di masa depan, akankah kita melihat keindahan dunia bersama-sama? Apakah kau mau? Ya, Ya, Ayah, bagaimana rasanya menjual putri kandungmu sendiri demi proyek distrik utara? Menurutmu demi siapa aku melakukannya? Itu semua untukmu dan Yao Yao. Untuk menumpang pada keluarga Shen dan meraih kemakmuran. Jika kita menyinggung keluarga Shen, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Apakah masih ada pilihan? Keluarga seperti ini lebih baik tidak punya sama sekali. Kau anak durhaka. Ini semua tentang uang. Ini adalah proyek senilai puluhan miliar. Dan kau telah menghancurkan segalanya. Tidak berguna. Tuan Su, kaki Anda Tuan Su. Kakimu. Apa yang terjadi dengannya? Sepertinya aku tidak bisa memindahkannya.
Tuan Muda Su, kakimu patah. Di masa depan, saya khawatir Anda akan mengalami cacat permanen. Ini semua perbuatanku sendiri. Aku mengerti. Bagaimana perkembangan penyelidikan masalah itu? Orang yang menyelamatkan Nyonya Tua adalah Nona Si. Saya menarik catatan dari waktu itu dan menemukan bahwa Nona Suyao, kecocokan jaringannya, tidak pernah berhasil. Suyao benar-benar menipu kita dan mempermainkan seluruh keluarga kita dalam lingkaran kebohongan. Dia merebut posisi The adikku, film was translated menikmati and semua yang menjadi narrated by miliknya. M Media. Namun dia belum puas. Dia bahkan ingin melenyapkan kita sepenuhnya. Hatinya benar-benar kejam. Simpan bukti ini dengan aman. Bawa aku ke upacara penandatanganan. Aku akan mengungkap watak aslinya di depan semua orang, Tuan Su. Selain itu, ada sesuatu mengenai mantan Presiden Su. Kakak, apakah Anda tahu, orang yang saya bicarakan kepada Anda setiap hari akan segera menjadi kakak ipar saya? Awalnya, Anda berniat menjodohkan saya dengannya. Namun terjadi kesalahan di tengah jalan. Dan akhirnya saya bertunangan dengan Suyao. Sekarang dia akan menjadi kakak ipar saya. Kakak, katakan padaku, jika dia tidak mencelakai Anda saat itu, bukankah dia dan saya seharusnya sudah menikah sekarang? Mungkin kita bahkan sudah memiliki anak. Dia mencelakai Anda sampai sejauh ini. Dan saya juga sangat marah. Tetapi ketika saya memikirkan fakta bahwa dia akan segera menjadi kakak ipar saya, itu membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Kakak, apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah saya harus pergi dan menghentikan pernikahan itu? Kakak, Anda sudah bangun. Dokter, dokter. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, rambutnya berubah menjadi putih, dan kulitnya berubah menjadi hitam. Mungkin ini kelainan genetik. Saya menyarankan pemeriksaan seluruh tubuh. Ibu ayah, upacara penandatanganan diadakan besok. Lihat aku sekarang. Apakah aku bisa pergi? Jangan khawatir. Selama saya menyelesaikan upacara penandatanganan dengan sukses, keluarga Sukita akan mampu mencapai puncak yang baru. Ini adalah hari yang sangat penting. Anda harus pergi. Tidak peduli apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi putri keluarga Su. Lobi hotel. Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa pentingnya upacara penandatanganan hari ini untuk distrik utara. Semua orang yang hadir akan menjadi orang yang berstatus dan berpengaruh di Yanchen. Tetap waspada kalian semua. Jinghang bilang dia akan sedikit terlambat. Mengapa King Yu belum tiba? Dan keluarga Shen, sepertinya mereka juga mengadakan acara hari ini. Ibu sendiri yang mengirimkan undangannya. Jadi dia pasti akan datang. Aku menghabiskan 4 jam untuk berdandan. Ini semua salahmu. Si King Yui. Sebaiknya kau tidak datang. Atau aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Itu benar. Keluarga Sukita akan segera menjadi salah satu keluarga elit teratas di Yanchen berkat proyek distrik utara. Saya tidak percaya dia tidak akan tergoda. Jangan khawatir. Dia pasti akan datang. Siapa dia? Dia memiliki aura yang luar biasa. Dia sangat cantik. Kau tidak tahu siapa dia? Dia adalah pewaris sejati keluarga Su. Tunangan yang dikejar mati-matian oleh putra sulung keluarga Shen. Dikejar dengan begitu putus asa. King Yui. Bagus sekali kau datang. Berisik. Kakak. Kau menerima undangan ibu. Selain menghadiri upacara penandatanganan keluarga Su, untuk apa lagi kau datang ke sini? King Yui. Berhentilah bersikap sulit. Hari ini adalah upacara penandatanganan distrik utara. Manfaatkan kesempatan ini bagi ibu dan ayah untuk memperkenalkanmu kepada keluarga-keluarga elit Yancheng. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya bukan ayah yang cukup baik untukmu? Selama kamu patuh, sumber daya keluarga Su akan menjadi milikmu. Ini termasuk hari ini.
Upacara penandatanganan distrik utara. Saya bahkan bisa membiarkanmu menjadi pembawa acaranya. Si King Yu, tidakkah kau mendengar saya berbicara kepadamu? Mencari muka darimu. Semua ini adalah hak milikku. Aku tidak akan pernah membiarkan hal-hal yang menjadi milikku direbut oleh orang lain. King Yui, ibu melakukan ini hanya karena kebaikan. Ibu dan ayah menggunakan banyak koneksi kami hanya untuk menyewa tempat ini hari ini dan mengundang semua keluarga elit Diancheng. Kesempatan seperti ini tidak datang sering-sering, kakak. Meskipun kau membenci ibu dan ayah, kau The film seharusnya was tidak merugikan translated kepentinganmu and sendiri. narrated Bahkan by tantangan. M Media. King Yun akan tetap bersinar. Apalagi hanya satu keluarga Su. Bahkan jika 10 keluarga lagi datang, bagi King Yul, itu bukan apa-apa. Setiap toko yang pernah dimiliki keluarga Ning, dikelola oleh King Yul, dan sebagian besar pedagang, menyewa tempat usaha milik keluarga Ning. Keluarga Shen adalah dinasti berusia seabad, dengan fondasi yang dalam. Dengan Presiden Shen melindungimu. Sebagai seorang ayah, saya bisa tenang. King Yul, semuanya sudah siap. Kau hanya untuk membalas dendam padaku. Justru mengadakan acara hari ini. Dan bahkan mengundang elit Yancheng untuk hadir. Jauhi orang bodoh. Itu menular. Ayah, katakan padaku, jika kakak melihat acaranya, tidak dihadiri satu orang pun, bukankah dia akan patah hati? Haruskah aku pergi menemaninya? Lupakan saja. Yao Yao, kakakmu sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Sikap yang sombong. Dia masih terlalu muda. Begitu dia memasuki tempat acara dan tidak menemukan siapapun di sana, dia akan menyadari betapa rendah nilainya. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Su. Bagaimana mungkin tidak ada orang di sini? Bagaimana mungkin? Bukankah ayah mengundang semua elit Diancheng? Mereka semua setuju dengan tegas bahwa mereka akan datang ke upacara penandatanganan pembangunan distrik utara. Mungkinkah mereka semua pergi ke acara kakak? Mustahil. Mereka pasti pergi ke tempat yang salah. Jadi proyek distrik utara, milik keluarga Shen, kedua aula perjamuan ini sangat berdekatan. Benar. Mereka pasti pergi ke tempat yang salah. Ayah, jangan-jangan kakak. Yao Yao, kakakmu, dia seharusnya tidak. Pasti putri pemberontak ini. Saya telah menghabiskan waktu lama untuk merencanakan ini. Saya tidak akan pernah membiarkan dia menuai keuntungan. Mari kita cari dia. Distrik utara sekarang akan dibagi menjadi 4 bagian, sesuai dengan fungsinya. Si King Yu. Mengapa kau ada di sini? Upacara penandatanganan sudah selesai. Penampilan yang cukup bagus. Saya bertanya-tanya, mengapa kau begitu percaya diri? Ternyata itu hanya tipu muslihat. Untuk menipu elit Yancheng. Agar berinvestasi dalam pengembangan distrik utara yang kau pimpin. Kakak, apapun keluhanmu terhadap ibu dan ayah, kau tidak seharusnya melakukan penipuan. Aku melakukan penipuan. Aku adalah manajer utama pembangunan distrik utara. Apakah kau benar-benar berpikir kontrak itu bisa dipalsukan? Kau mempermainkanku. Kau terlalu naif. Baiklah. Pemburu telah menjadi buruan. Setelah menghabiskan sepanjang hari berburu angsa, si King Yu, kau telah bersekongkol dengan orang luar untuk berurusan dengan ayahmu sendiri. Mari kita lihat bagaimana saya memberimu pelajaran hari ini. Kamu berani. Shen Ting-an, kau sangat agresif. Tidak menyisakan jalan bagi siapapun untuk bertahan hidup. Atau apakah bahwa kau ingin memonopoli Yancheng? Semuanya, kedua putri saya bertunangan dengan keluarga Shen. Jika dia bisa memberikan pukulan seberat ini kepada saya, apakah Anda yakin dia tidak akan berbalik menyerang Anda juga? Itu benar. Keluarga Shen sudah mendominasi Yancheng.
Kau harus menyisakan jalan bagi kami untuk bertahan hidup. CEO Shen, mengapa Anda tiba-tiba mencoba merusak pertunangan Anda sendiri? Mungkinkah Anda ingin merebut kendali atas seluruh Yanchen? Saya memutuskan pertunangan saya dengan Su Yao. Mulai saat ini, keluarga Shen dan keluarga Su akan memutuskan semua hubungan tuan muda kedua Shen. Apa yang Anda katakan? Apakah Anda tuli? Mulai hari ini, keluarga Shen dan keluarga Su tidak akan lagi memiliki hubungan bisnis apapun. Tuan muda kedua Shen, mungkinkah bahwa Anda juga telah ditipu oleh wanita celaka Qingyu itu? Kak Nanshan, apa kau lupa bahwa King Yue lah yang mendorong kakek Shen menuruni tangga? Kakek Shen masih di rumah sakit, tidak sadarkan diri dan berjuang untuk hidupnya. Siapa yang bilang bahwa King Yu mendorongku menuruni tangga? Kakek Shen, bagaimana Anda bisa bangun? Kakek Shen, kau sudah datang. Kenapa? Bisakah acara ini berlangsung tanpaku? Kenapa? Apakah kau terkejut melihatku bangun? Apakah kau merasa bersalah? Apakah kau takut semua orang akhirnya tahu bahwa orang yang sebenarnya mendorongku menuruni tangga adalah kau Su Yao dan bukan Qingyu? Ayah, tolong aku. Saya telah melihat Yao Yao tumbuh sejak dia masih kecil. Kakak Shen, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak ada kesalahpahaman. Jing Hang, Ibu, ayah, kalian melindungi Su Yao begitu gigih. Apakah karena dia bukan putri angkat kalian, melainkan putri kandung kalian sendiri? Su Yuan, apakah yang dikatakan Jing Hang benar? Ibu, Cukup. Yo Yao, apakah kau baik-baik saja? Su Yuan, jadi kau mengakuinya. Cukup. Pada titik ini, saya tidak berniat menyembunyikannya lagi. Yo Yao, memang putri kandung saya. Kalau begitu, ketika King Yue hilang saat itu, kau bersikeras untuk mengadopsi wanita ini. Ini semua sudah direncanakan olehmu. Itu benar. Mengapa anakmu diizinkan menikmati semua kekayaan dan kejayaan keluarga Su, sementara anak yang saya miliki dengan orang yang saya cintai dipaksa menjadi sekadar putri tidak sah? Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Yao Yao, anakmu. Ayah, lihat ini. Ini adalah tes paternitas baru yang aku lakukan untukmu. Lihatlah baik-baik, apakah Su Yao benar-benar putri kandungmu? Apa yang kau katakan? Apakah kau mengatakan bahwa dulu tes ayahku menunjukkan Su Yao adalah darah dagingnya? Ya, ketika Nyonya tua sakit, semua orang memberikan sampel darah untuk dikocokkan. Saya tidak sengaja menemukan hasil tesnya. Saya merasa ada yang tidak beres. Jadi saya mengambil beberapa helai rambutmu dan membandingkannya dengan DNA Su Yao. Kalian berdua bukan saudara kandung. Ayah, aku tidak tahu apa yang dibicarakan kakakku. Jangan dengarkan dia. Dia pasti bekerja sama dengan kakakku untuk menjebakku. Mereka mencoba menjebakku. Benar. Ibu Yao Yao mengatakan sendiri kepada saya saat itu bahwa Yao Yao adalah putri kandung kami. Dia begitu baik hati, bagaimana mungkin dia berbohong kepada saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, aku Yao Yao. Aku putri kandungmu. Pasti begitu. Keluar. Siapa ayahmu? Apakah ini putri yang kalian semua manjakan? Demi dia, kalian bahkan menelantarkan putri kandung kalian sendiri. Apakah ini yang kalian inginkan? Penculikan itu, dia juga yang mendalanginya. Tidak ayah. Tidak ayah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Su Yao memerintahkan saya untuk melakukannya. Saya memiliki log obrolannya. Dia berjanji untuk memberi saya semua uangnya. Aku tidak bersalah. Su Yao, kau pantas mendapatkan akhir yang menyedihkan. King Yue, Ayah, ibuku pasti berbohong padamu. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku tidak bersalah, ayah. keluar. Selama bertahun-tahun ini, apa yang tidak kulakukan untuk melindungimu? Demi dirimu, aku bahkan kehilangan putri kandungku sendiri, dan kehilangan darah dagingku sendiri, dan memikirkan bahwa aku bergabung dengan wanita itu, untuk menipu diriku sendiri, membiarkan diriku dibodohi. Tidak. Asisten Wang, panggil polisi. Biarkan Di dan ibu yang menyedihkan itu membusuk di penjara. Kak, aku adikmu. Tolong bantu aku.
Ibu, tolong aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Ginjalmu, itu adalah ginjal yang kudonasikan untukmu. Ibu, tolong aku. Ini adalah apa yang kau hutangkan padaku. Su Yao, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Jing Hang, mengapa kita tidak melepaskannya saja? Lagi pula, dia pernah menyelamatkanku. Ibu, apa menurutmu seseorang yang bisa memfitnah ibu kandungnya sendiri akan benar-benar menyelamatkan ibu angkatnya? Lihatlah baik-baik. Orang yang sebenarnya menyelamatkanku adalah King Yue. The film was translated Ya. and narrated by M Ibu, Media. King Yue lah yang mengabaikan kesehatannya sendiri untuk mendonorkan ginjal kepadamu. Orang yang terluka jelas adalah King Yue, tapi Su Yao yang menuai semua keuntungannya. King Yue, maafkan aku. Ibu salah. Ibu minta maaf. King Yue, bisakah kau memberi kami kesempatan lagi? Mari kita mulai dari awal. Bagaimanapun kita adalah keluarga terikat oleh darah. King Yue, aku salah. Aku salah. Aku seharusnya tidak memihak Su Yao atau membiarkannya menindasmu. Aku seharusnya tidak terus menahanmu. Tidakkah kau mau memaafkanku? King Yue, tidakkah kau mau memaafkanku? Ibu salah. Ibu seharusnya tidak mempercayai Su Yao dan terus menyakitimu. Kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkan pengampunannya seumur hidup ini. Karena saya bukan si King Yue. Si King Yue sudah meninggal di perjamuan terakhir. Dan kau tidak layak mendapatkan pengampunannya. Mati. King Yue sudah mati. 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 Ibu, Mati. Mati. Si Hoting, ayo pergi. Su Yao, kau dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Apakah benar-benar sepenuhnya tidak bisa diselamatkan? Jadi, kau adalah orang yang paling mirip denganku. Aku bertanya kepada semua orang di keluarga Su, tapi tidak satu orang pun tahu apa yang kau sukai. Jadi aku mengandalkan ingatanku untuk memilihkan kue ini untukmu. Cicipilah. Su Yao ada di penjara. Su Jinghang difabel. Song Manyu sudah gila. Keluarga Su juga telah diakuisisi oleh keluarga Shen. Keinginanmu sudah aku penuhi untukmu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Xi Hoting, sudah waktunya bagi kita untuk memenuhi keinginan kita sendiri.